Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran sederhana tetapi sangat dalam. Doa bukan kewajiban, tapi relasi yang menghidupkan. Judul khotbah kita adalah doa sebagai nafas hidup orang percaya. Diambil dari Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Kita akan belajar bahwa doa bukan hanya tentang berbicara kepada Tuhan, tetapi tentang hidup bersama Tuhan setiap hari. Seperti tubuh yang tidak bisa hidup tanpa nafas, demikian juga iman kita tidak bisa hidup tanpa doa. Saudara-saudara, di zaman ini banyak gereja yang sibuk, banyak kegiatan, banyak program, tetapi mereka kehilangan keintiman. Banyak orang rajin melayani, rajin beribadah, tapi terkadang hati mereka terasa kering. Banyak orang berdoa hanya karena merasa harus, kewajiban, bukan karena sebuah kerinduan berbicara dengan Tuhan. Ada yang berkata, kalau saya tidak berdoa, nanti Tuhan marah. Padahal Tuhan Yesus tidak mengajar doa untuk menakut-nakuti kita. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk kita berdoa supaya menyegarkan jiwa kita. Saudara, kita bisa hadir di gereja setiap minggu. Tetapi kalau kita tidak punya hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan lewat doa, kita sedang kehilangan nafas rohani kita sendiri. Hari ini pertanyaannya, apakah doa kita masih menghidupkan iman kita? Atau hanya menjadi rutinitas yang kita jalani tanpa hati? Mari kita lihat bersama apa yang terjadi dalam Injil Lukas pasal 11. Ketika Yesus selesai berdoa, salah satu murid datang dan berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Perhatikan, murid-murid tidak minta diajarkan cara berkhotbah atau cara mengusir setan. Tapi mereka meminta bagaimana cara berdoa. Mereka melihat bahwa doa Yesus itu berbeda, penuh kehidupan, penuh kasih. Di dalam doa itu, Yesus mengajarkan, "Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami makanan yang cukup, ampunilah kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Setiap kalimat menunjukkan nafas kehidupan rohani, relasi dengan Bapa, kebergantungan dengan Tuhan setiap hari, dan pengampunan dari Tuhan yang memulihkan. Jadi, doa bukan sebuah rumusan yang panjang. Doa adalah tarikan nafas iman kita. Yesus memulai doa dengan panggilan yang lembut, Bapa. Dalam bahasa Ibrani-nya, kata itu berarti atau ditulis Abba, yang artinya ayah. Sapaan yang begitu hangat, begitu dekat. Saudara, inilah inti doa. Bukan sekedar berbicara, tetapi berjumpa. Kita datang bukan untuk memuaskan kewajiban rohani kita, tetapi untuk menikmati kedekatan kita dengan Bapa yang mengasihi kita. Kita berdoa bukan hanya atau supaya Tuhan tahu masalah kita. Kita berdoa supaya kita kembali tahu siapa Bapa kita. Jadi, ketika saudara berdoa, jangan terburu-buru. Tariklah nafas dalam-dalam dan rasakan kasih Bapa yang selalu menantikan kita, selalu merindukan kita. Yesus mengajarkan, "Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya." Doa ini sederhana, tapi dalam sekali. Yesus mengajarkan kita untuk bergantung setiap hari kepada Tuhan. Kita bergantung kepada kasih-Nya.
Ketika dunia kita mengajarkan untuk berdiri sendiri, doa mengingatkan kita supaya yang kita punya hanyalah anugerah. Saudara, setiap kali kita berdoa, kita sebenarnya berkata, "Ya Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau hari ini." Doa bukan cara meminta lebih banyak, saudara, tetapi cara menyadari bahwa semua yang kita punya sudah cukup karena Tuhan menyertai kita. Tanpa doa, kita seperti orang yang bekerja tanpa bernafas. Yesus juga berkata, "Ampunilah kami, sebab kami pun mengampuni." Saudara, doa yang sejati tidak bisa dipisahkan dari pengampunan. Kalau hati kita masih menyimpan luka dan dendam, doa kita akan berhenti di bibir. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, hadirat Tuhan melembutkan hati kita, dan kita mulai bisa berkata, "Tuhan, seperti Engkau mengampuni aku pun mau mengampuni sesama." Doa yang seperti ini menyembuhkan kita, menyembuhkan baik diri kita sendiri, dan juga menyembuhkan hubungan kita dengan sesama kita. Doa yang hidup selalu melahirkan hati yang mengampuni. Saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa doa bukanlah kewajiban, melainkan nafas kehidupan. Melalui doa kita mengenal Bapa. Melalui doa kita belajar bergantung kepada Bapa. Melalui doa kita dipulihkan untuk saling mengampuni. Dalam keyakinan kita sebagai orang-orang percaya, khususnya tradisi Mennonite yang menekankan damai dan kesederhanaan, doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan, tetapi cara kita menyerahkan diri kita di dalam kasih-Nya. Andrew Murray pernah bicara, "To pray is to breathe the air of heaven." Berdoa berarti menghirup udara surga. Jadi, selama kita masih berdoa, kita masih hidup. Jadi, mari kita hidup dengan berdoa. Bukan karena kita harus berdoa, tetapi karena tanpa doa kita tidak akan hidup. Kiranya firman Tuhan di hari ini memberkati kita semua. Amin.